Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang harga jual produk atau jasa. Jadi definisi harga jual itu adalah besarnya harga yang akan dibebankan kepada konsumen dan diperoleh atau dihitung dari biaya produksi ditambah biaya non-produksi serta laba yang diharapkan. Jadi kalau kemarin kita sudah ngobrolin tentang biaya apa aja sih yang dikeluarkan untuk usaha ya. Jadi ada biaya tetap, ada biaya variabel itu. Nah, hari ini kita menentukan harga jualnya. Terus ini yang harus diperhatikan pada penentuan harga jual itu adalah harga jual yang terlalu murah itu akan menjual produk atau jasanya lebih banyak. Sedangkan harga jual yang terlalu mahal akan membuat produk atau jasa yang terjual sedikit, bahkan tidak ada. Jadi tergantung nantinya menetapkan harga jual berapa gitu. Kalau ada sebuah kasus, jadi ada seorang artis gitu ya, sudah ada nama terkenal gitu. Jadi dia berani menjual produk dengan harga mahal. Itu banyak yang beli karena sudah terjamin kualitasnya. Ya, tapi ada juga yang mematok harganya terlalu mahal. Sedangkan orang yang melihat, wah ini kualitasnya ini enggak terlalu bagus, kenapa harganya mahal? Akhirnya malah tidak ada orang yang membeli produk tersebut gitu. Jadi harus diperhatikan eh, tentang penentuan harga jual ini ya. Lalu ini biasanya kedua hal tadi itu terjadi karena kesalahan perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. Atau kita malah kurang bisa melakukan riset supplier sehingga malah mendapatkan harga bahan pokok yang mahal. Jadi kita harus paham betul cara menentukan harga jual. Lalu ini faktor yang mempengaruhi harga jual. Jadi ada dua. Yang pertama adalah faktor biaya. Kita sudah tahu ya biaya apa saja yang mempengaruhi. Jadi ada biaya tetap, ada biaya variabel. Itu pun terbagi. Misalnya biaya variabel adalah biaya untuk produksi gitu kan, produksi produk gitu. Kalau biaya tetapnya ya misalnya seperti untuk biaya tenaga kerjanya setiap bulan berapa, ada sewa dan lain sebagainya ya. Lalu kalau yang faktor yang kedua adalah faktor bukan biaya. Ini adalah asalnya dari eksternal, jadi dari luar perusahaan atau usaha gitu. Jadi agak sulit untuk dikendalikan. Misalnya seperti keadaan ekonomi negara, lalu ada faktor permintaan dan penawaran pasar. Jadi misalnya eh, pasar ini sedang lesu gitu. Jadi harga jualnya itu ya akhirnya terpengaruh gitu kan. Lalu ada citra masyarakat terhadap produk. Misalnya, oh ini anu apa bahan bakunya ini tidak bagus misalnya. Akhirnya harga jualnya akhirnya anjlok, turun gitu kan. Nah, atau misalnya faktor boykot, misalnya kalau sekarang kan lagi musim itu kan ya, boykot produk-produk gitu suatu negara gitu. Akhirnya citra masyarakat terhadap produk tersebut turun, akhirnya mempengaruhi harga jual ya kan. Di mana-mana ada diskonnya, jadi untuk menarik konsumen untuk membeli gitu kan. Nah, itu terus ada misalnya campur tangan dan pengawasan pemerintah gitu. Misalnya harga bahan pokok itu sebenarnya harus dikendalikan gitu. Kalau tidak dikendalikan itu akan berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain padahal daerahnya sama gitu. Lalu ada tanggung jawab sosial perusahaan. Eh, Lalu ini yang kemarin sudah
kita bahas juga. Biaya tetap itu disebut fixed cost. Jadi biaya tetap itu adalah pengeluaran yang tidak mengalami perubahan pada jumlahnya. Jadi sama gitu per bulannya sama. Misalnya seperti gaji pegawai, uang sewa gedung, dan lain sebagainya ya. Kalau biaya variabel atau variable cost itu yang bergantung dengan kegiatan produksi perusahaan gitu. Jadi besar kecilnya itu produksi itu akan mempengaruhi biaya variabel gitu. Misalnya kalau jualan apa ya makanan ya catering gitu kan, ketika ada suatu apa ya nikahan gitu kan, banyak yang pesan, berapa jumlahnya? Oh, 1.000 pak misalnya. Nah, itu otomatis kan akan melonjak ya biayanya kan untuk menyiapkan pesanan tadi. Tapi ada suatu waktu ternyata pesanannya turun 500 pak. Akhirnya biaya variabelnya pun turun gitu. Jadi itu apa ya biaya variabel itu ya tergantung dengan produksinya gitu. Produksinya berapa banyak gitu setiap harinya pasti atau mungkin berbeda ya gitu. Lalu ini contohnya misalnya A akan menjual suatu produk olahan makanan dengan harga jualnya perkiraannya adalah 35.000 untuk setiap box. Nah, biaya yang dibutuhkan itu misalnya 27.000. Nah, lalu marginnya berapa? Jadi hitungannya dari 35.000 dikurangi 27.000 dibagi 35.000. Oh, marginnya adalah 23%. Misalnya seperti itu. Atau juga dengan menggunakan margin langsung berapa persen yang kita mau tentukan. Oh, misalnya kita ini kulaan ya di apa membeli barang gitu di dengan harga grosir 100.000 misalnya. Lalu kita akan jual 150.000 misalnya. Oh, ya itu marginnya adalah 50.000 atau 50% kalau kita pakai persentase. Gitu seperti contohnya seperti itu. Lalu ada juga yang markup pricing. Markup pricing di sini adalah harganya dinaikkan gitu. Jadi langsung kita mencari keuntungan dari harga belinya. Gitu ya. Misalnya ini rumusnya adalah harga jual sama dengan modal ditambah modal dikali persentase marginnya. Misalnya kita mau margin berapa nih? 20% ya. Kita kalikan saja dengan modalnya gitu lalu ditambah dengan modalnya. Seperti tadi 100.000 modalnya lalu ditambah 100.000 dikali 20% misalnya. Jadi harga jualnya berapa gitu. Itu cara menentukannya dengan markup pricing. Nah, ini contohnya ya. Misalnya B akan menjual sebuah produk baju harganya 160.000. Nah, kita akan menjual lagi dengan keuntungannya 20%. Jadi harganya berapa nih gitu. Jadi harganya 160.000 ditambah 160.000 dikali 20% lah. Labanya itu adalah 32.000. Jadi harga jualnya berapa? 192.000. Itu yang kita pakai rumus markup pricing. Nah, kalau ini bundling adalah gabungan dua barang ya ini ya. Cara bundling itu untuk menentukan atau menghitung harga jual produk dengan jumlah 2 kali lipat harga grosir atau perolehan produknya. Jadi, tapi ini memang menghasilkan keuntungan yang lebih sedikit karena kan kalau misalnya kita biasa jual satu barang misalnya dengan apa kita ngambilnya 100.000 lalu kita jual 150.000 kan kita untung 50.000 ya. Tapi kalau dengan bundling bagaimana gitu kan? Nah, ini saya kasih contohnya misalnya harga satu blus atau baju ya di toko itu 150.000 satunya. Lalu kita bundling 3 baju harganya 400.000 ya. Nah, dari kedua harga tersebut itu akan pembeli akan lebih tertarik memang dengan paket bundling karena jatuhnya memang lebih murah gitu. Tapi kan keuntungan yang kita dapat menurun kan ya gitu. Kalau saya 400.000 dibagi 3 berapa sih? Ya kan harganya kan lebih rendah daripada ketika orang itu beli satuan kan ya. Nah, gitu. Jadi harus dipikirkan betul kalau kita mau menentukan harga dengan cara bundling.
Lalu yang keempat ini adalah manufacturing suggest retail price atau MSRP. Di sini adalah menentukan harga yang dianjurkan oleh pemilik merek. Misalnya, oh kita ini mau marketing, gitu, marketer ya, marketer. Nah, terus dari pihak perusahaannya menentukan ini harganya 150.000 kalau kamu mau jual lagi gitu. Nanti keuntunganmu 20.000 ya. Kita harus mengikuti apa yang diatur oleh pemilik merek tersebut, pemilik brand ya. Kalau kita jual 150.000, kita untung 20.000 ya sudah. Gitu. Tapi kalau misalnya dia memperbolehkan, oh boleh kamu jual tapi di bawah 200 gitu. Jadi dia menentukan sendiri harga eceran tertinggi berapa sih gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 200 ya itu agak bebas ya. Kita dapat untungnya mungkin lebih banyak gitu. Nah, itu kita harus memikirkan itu juga. Lalu yang kelima adalah value based pricing atau FBP. Ini biasanya kita harus riset dulu, harus kita cek dulu di pasaran harganya berapa sih gitu. Ya. Terus atau bisa juga dengan memberikan harga tinggi. Orang pasti bersedia ya kalau misalnya mengeluarkan banyak uang dengan untuk mendapatkan produk yang punya kualitas tinggi gitu kan. Ini contohnya misalnya seperti barang yang limited edition. Jadi barang-barang yang langka. Misalnya hanya ada 5 barang itu di Indonesia. Lah itu mungkin bisa kita tembak dengan cara menentukan harga yang tinggi gitu. Dan orang harus tahu dulu kualitas dari barang yang kita jual itu kayak apa sih gitu. Baru kita bisa menentukan harganya tinggi gitu. Kalau misalnya orang nggak tahu brand kita, nggak tahu kualitas barang kita, gitu kita nggak bisa menentukan dengan harga yang tinggi karena bisa-bisa malah nggak laku gitu kan ya. Nah itu contohnya. Jadi barang limited edition atau barang langka gitu atau juga barang lelang kan nggak pasaran banget kan ya barangnya. Nah, itu bisa kita jual dengan sistem value based pricing. Jadi riset dulu kira-kira berapa sih gitu. Nah, ini materi yang tentang harga jual. Nanti kita lanjutkan yang materi tentang BEP ya, break even point. Nah, terus tugasnya adalah nanti menentukan harga jual dari produk masing-masing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.